Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Fajar Hidayatullah. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait melakukan tes dan mengukuran kapasitas fisik dengan alat-alat yang sederhana. Jadi dalam melakukan tes dan pengukuran kapasitas fisik, utamanya tidak membutuhkan alat-alat yang mahal, banyak, dan bervariatif. Bisa juga dilakukan dengan alat-alat yang sederhana, murah, dan tersedia di sekitar Anda. Hal ini bisa nanti dimanfaatkan pada klub olahraga atau sekolah yang hanya memiliki alat-alat yang terbatas. Jadi dari 10 aspek hiburan jasmani, saya akan menjelaskan 9 aspek yang dapat diukur dengan alat-alat yang sederhana. Jadi semua orang bisa melakukan tes dan pengukuran kapasitas fisik dengan mudah tentunya. Oke, kita langsung saja. Jadi materi ini adalah bagian dari mata kuliah tes dan pengukuran pendidikan jasmani dan olahraga di pertemuan ke-9. Oke, kita lanjut saja. Yang pertama, mengukur daya tahan atau endurance. Untuk daya tahan atau endurance, kita dapat menggunakan 24 km run test atau Cooper test. Ini Cooper ini nama penemunya ya, atau penyusun instrumen tesnya, tes Cooper. Dari tes lari 2,4 km. Dari tes lari 2,4 km ini akan dibutuhkan jalur yang sudah diukur. Seperti apa? Bisa jalan raya, atau trek lari di lapangan sepak bola yang memutar lapangan sepak bola, itu trek lari untuk atletik. Namun sudah diukur. Kalau kita menggunakan jalan raya yang paling mudah, bisa atau jalan aspal atau jalan kampung, kita harus mengukurnya dulu. Pakai apa yang paling mudah diukur? Kita bisa menggunakan sepeda motor. Jadi sebelum kita menentukan jalur, kita ukur jalur tersebut menggunakan sepeda motor Anda, start dari depan sekolah atau depan tempat latihan klub olahraganya Anda masing-masing, sampai ketemu start dan finishnya 2,4 km. Jadi ini bisa dilakukan di mana saja. Yang penting jalurnya sudah diukur. Usahakan yang tidak ada tanjakan tentunya, lapang terus. Kalau ada tanjakan akan berbeda hasilnya, atau ada turunan juga akan berbeda hasilnya. Jadi harus jalan atau jalur yang lapang, tidak ada tanjakan, tidak ada turunan. Oke, yang berikutnya yang dibutuhkan tentunya adalah stopwatch untuk mencatat waktu. Lalu kita juga butuh media pencatatan data. Media pencatatan data ini bisa kertas untuk mencatat data yang akan kita rekam, hasil catatan waktunya, namanya siapa, bisa kertas kosong diberi tabel, atau bisa juga langsung di HP menggunakan Excel. Jadi sekarang HP kan sudah bisa buka Excel, bisa buat ketik Excel di dalamnya. Jadi tidak perlu repot-repot kita membawa kertas kemana-mana. Lalu yang terakhir ada nomatesnya. Nah, nomates ini adalah salah satu tanda bahwa instrumen tes ini sudah valid dan reliable. Jadi nomates ini dikeluarkan berdasarkan hitungan statistik untuk mengkategorikan skor-skor yang dihasilkan. Ini ada very poor, fair, good, excellent, hingga yang superior yang tertinggi. Jadi nanti lari 2,4 km bisa ditempuh dalam waktu berapa menit. Kita lihat setelah itu masuk di antara kategori mana. Ini male ini laki-laki ya, ini female ini perempuan. Masuk, misalkan catatan waktu saya masuk di 12 menit sekian. Berarti masuk di mana? Masuk di 12 menit sekian. Nah, ini dari sini ya. Ini 12 menit sampai 14 menit. Fair, cukup. Fair itu artinya cukup.
very poor ini sangat buruk, poor ini buruk, fair cukup, good ini baik kategorinya, dan excellent ini sempurna. Nah, misalkan kita ketemu 12 menit 30 detik, kita juga bisa menghitung VO2 max dari atlet tersebut atau siswa tersebut berapa menggunakan rumus ini. Ini juga bagian dari Cooper test, rumus yang disediakan oleh Cooper untuk mengkonversi skor hasil catatan waktu larinya kepada perkiraan VO2 max-nya. Jadi rumusnya ada 483 dibagi waktu plus 35. Contoh misalkan tadi ya, kita coba hitung ya. Buka kalkulator dulu biar mudah. Nah, catatan waktu saya tadi 12,30 detik. Kita ingin menghitung berapa kira-kira VO2 max-nya. Kita bagi aja dengan 483. Oh sorry, 483 dibagi 12. Nah, kita ulang. 483 dibagi 483 dibagi 12,30. Ketemu ini ditambah 3,5. Nah, dari sini ketemu bahwa VO2 max-nya adalah 42,77 kalau kita bulatkan ya, satu angka ke depan. Di VO2 max-nya hasil tes tadi dengan lari 12 menit 30 detik adalah 42,77 mili kilogram. Salah satu satuannya VO2 max. Kapasitas oksigen, kapasitas maksimal oksigen, kualitas oksigen maksimalnya adalah paru-parunya adalah 42,77 mili per kilogram. Jadi itu salah satu tes yang paling mudah dapat digunakan untuk mengukur daya tahan. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua adalah mengukur kekuatan atau strength dari otot lengan. Jadi strength itu kekuatan. Kita dapat menggunakan press up test. Press up test ini sama seperti push up. Jadi kita membutuhkan lantai yang lapang. Ini ada tipe sedikit ya. Kita butuh lantai yang lapang dan media pencetatan data. Kita tidak perlu apa-apa selain itu, hanya butuh lantai yang lapang. Kita lihat norma tesnya. Jadi nanti atlet atau siswa akan melakukan push up atau press up sebanyak mungkin yang dia bisa tanpa berhenti. Kalau sudah berhenti berarti sudah cukup. Dia harus intonasinya harus tetap 1 detik 1 kali angkat sebanyak mungkin yang dia bisa. Ini norma tesnya ada banyak ya, berdasarkan tahun-tahun. Ini yang men laki-laki, ini yang perempuan 17 sampai 19 tahun, 20 sampai terus ada 30 sampai 39 tahun, terus ya. Lalu kategorinya ada sempurna, baik, di bawah rata-rata, di atas rata-rata, rata-rata, kalau average itu below average, baru di bawah rata-rata, poor dari buruk hingga very poor, buruk sekali. Sama dengan yang perempuan. Kenapa harus beda kategori atau norma tesnya antara laki-laki dan perempuan? Karena memang kapasitas fisiknya pasti tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Dilihat dari kadar hormonnya di otot. Secara genetik jelas berbeda kemampuan membentuk ototnya antara perempuan dan laki-laki. Yang bisa sama itu bisa ketepatan, bisa kalau aspek ketepatan. Kalau yang membutuhkan kemampuan otot yang lebih, laki-laki dan perempuan harus dibedakan kategori dan normanya, ya kan beda rentangnya. Sini yang 17-19 ini excellentnya di atas 30, kalau laki-laki di atas 56 kali. Jadi akan dihitung nanti dari press up test ini, dia kuat melakukan press up atau push up berapa kali berturut-turut tanpa berhenti. Kalau sudah berhenti berarti stop, dia sampai di situ. Nah, coba lihat ya, ini contohnya, ini saya bukakan.
Nah, jadi startnya harus seperti ini. Ini lurus, sikunya lurus sampai ke bawah ini sampai bentuk L 90 derajat. Nah, ini diangkat lagi ke atas sampai lurus lagi. Ini dihitung satu repetisi. Ini dihitung satu repetisi seperti itu. Kalau di sini 1 minute press up test ya nggak apa-apa, ini hanya contoh dia melakukan press up test selama 1 menit. Ini tangannya kalau bisa jangan menggenggam gini ya, telapak tangan biasa. Ini hanya contoh mengangkatnya. Sikunya sampai ke bentuk 90 derajat minimal, ke atas lagi. Lutut tidak boleh ditekuk. Jadi itu tadi hanya contoh, walaupun ini 1 minute press up test, sedangkan yang kita gunakan press up testnya tidak dibatasi waktu, jadi sebanyak mungkin yang bisa dilakukan. Cuman tadi hanya memperlihatkan bagaimana press up atau push up yang benar. Sikunya ketika ke bawah harus betul 90 derajat, ketika ke atas lagi harus lurus sikunya, dan lutut juga harus selalu lurus, baik laki-laki dan perempuan. Ini sama dengan posisi seperti itu tesnya. Oke, kita lanjut. Itu tadi press up test, bisa digunakan dengan mudah sekali, alat sederhana sekali, hanya butuh media pencatatan data dan lantai yang lapang. Itu sudah kita bisa mengukur kekuatan otot lengan dari atlet ataupun siswa kita. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah mengukur kekuatan atau strength dari otot perut. Kita bisa menggunakan 1 minute sit up test. Nah, ini tes yang paling standar adalah, yang paling standar dan sederhana, paling reliable juga adalah 1 minute sit up test. Kita butuh yang pertama adalah lantai yang lapang. Lalu stopwatch, tentunya akan ada batas waktu 1 menit. Dia harus kita harus menghitung berapa kali dia mampu selama 1 menit itu melakukan sit up. Lalu media pencatatan data, dan terakhir kita cek norma tesnya seperti apa. Nah, ya 1 minute sit up test ini untuk perempuan, nih untuk laki-laki kategorinya. Ada rentang umurnya, kita bisa lihat yang sedang kita tes ini rentang umur berapa. Kalau di bawah 18 tahun berarti pakai yang punya saja. Ini paling kecil, yang paling kiri ini kan, yang ke kanan tambah dewasa. Ini ada excellent atau sempurna, rentangnya baik, di atas rata-rata, rata-rata, di bawah rata-rata, buruk, dan sangat buruk. Jadi kategorinya harus sama antara laki-laki dan perempuan, walaupun rentangnya berbeda. Ini 49, ini 43 ya, rentangnya berbeda, cuman kategorinya, jumlahnya harus sama antara laki-laki dan perempuan. Ini adalah norma tes yang benar. Kalau sudah ada norma tes yang seperti ini, berarti tadi seperti saya sampaikan, instrumen tes ini sudah tentu valid dan reliable. Oke, kita coba. Contohnya seperti apa gerakannya. Nah, jadi posisi kakinya harus seperti ini ya, bentuk 90 derajat, duduk seperti ini, tekuk. Tangannya di depan dada, tidak boleh kemana-mana, harus di depan dada tangannya. Nah, dia harus dua bahunya kanan kiri harus nyentuh ke lantai dulu, 3 ke bawah, baru boleh naik lagi. Tidak boleh hanya separuh langsung dia naik lagi. Jadi bahunya, bagian belakang bahunya harus nyentuh ke lantai, baru dia boleh angkat lagi kan. Ini dihitung dengan 1 repetisi. Jadi sikunya harus melewati lutut. Nah, punggungnya juga sudah harus lurus, baru dia boleh ke bawah lagi. Nah, ini. Nah, harus lurus punggungnya, baru dihitung 1 ketika balik. Jadi punggungnya harus lurus,
baru dia boleh menjatuhkan lagi badannya ke belakang, lurus, punggungnya jatuhkan lagi sampai bahunya nyentuh, bagian belakang bahunya nyentuh ke lantai, baru angkat lagi, baru itu dihitung 1 repetisi sit up. Oke, itu contoh cara melakukannya. Kita lanjut ke berikutnya, adalah mengukur kekuatan atau strength otot punggung. Tentunya ini bisa menggunakan trunk lift test atau mengangkat punggung, tes mengangkat punggung. Kita akan membutuhkan lantai yang lapang, lalu kita ukur secukupnya, dan media pencatatan data. Oke, kita lihat nomor tesnya seperti apa. Nah ini, jadi nanti ada 4 kategori kalau dia berhasil mengangkat dagunya hingga 8-10 cm. Untuk laki-laki termasuk baik, perempuan ini sekitar 7,75 sampai 9,75. Baik, rata-rata, cukup, dan buruk kategori, ada 4. Kita lihat seperti apa ya, langsung ya. Cara melakukan trunk lift test nama instrumennya. Oke. Yang dibutuhkan alat-alatnya, penggaris, hanya penggaris, boleh penggaris plastik, boleh ya, tapi usahakan plastik yang agak kaku ya, keras. Media pencatatan data tentunya. Nah, jadi kita juga butuh lantai yang datar, lapang seperti ini, boleh diberi alas. Ada marker di situ, juga ada penggaris. Kita mulai. Nah, hanya menggunakan bolpen yang dijepitkan ini untuk memberi marker pada garis, pada penggaris. Ukur dagunya bisa ngangkat sampai berapa senti, yang angkat punggungnya yang diukur dagunya sampai berapa senti. Jadi harus diangkat selama mungkin dan ditahan hingga yang mengetes menyampaikan cukup, dia sudah mendapat ukuran dagunya bisa terangkat sampai mana. Nah ini, baru setelah ketemu dagunya diangkat sampai mana, ditahan, ketemu sampai berapa senti di penggaris, dicatat. Oke, itu cukup mudah dilakukan trunk lift test. Itu untuk mengukur kekuatan otot punggung atau back strength test. Oke, kita lanjutkan pada instrumen tes berikutnya, adalah mengukur kelentukan punggung. Kalau tadi mengukur kekuatan otot punggung, saat ini kita mengukur kelentukan atau flexibility dari punggung. Kita dapat menggunakan V-sit and retest. Tentunya butuh lantai yang lapang, pita ukur secukupnya, media pencatatan data, bisa buku, bisa kertas kosong di tabel, ataupun bisa menggunakan handphone langsung ditulis Excelnya ya. Kita lihat, ini adalah norma tesnya untuk laki-laki dan untuk perempuan. Kategorinya ada excellent, good, above average, average, below average, poor, dan very poor. Ini sempurna, baik, di atas rata-rata, rata-rata, di bawah rata-rata, buruk, dan sangat buruk. Ini juga ada rentang tahunnya ya. Jadi selain ada kategorinya, ada rentang umur yang sedang diukur. Jadi kalau di bawah 18 tahun Anda bisa menggunakan yang paling kiri.
misalkan yang dilakukan tes di bawah 18 tahun bisa yang paling kiri. Oke, kita lanjut. Ini setelah tahu norma tesnya, nanti bisa digunakan untuk pengkategorian hasil tes. Kita lihat seperti apa visit and read test. Jadi kita butuh lantai yang lapang, pita ukur, ya, meteran lah istilahnya, bahasa ilmiahnya pita ukur. Juga ada marker garis. Kita bisa lihat ada marker garis yang juga. Nah, ini untuk batasnya kaki. Ini yang dibutuhkan pita ukur atau meteran, marker garis itu tanda batasnya kaki. Nah, pita ukurnya kita gunakan untuk ini juga. Ya, kita harus menjangkau sejauh mungkin yang bisa dijangkau. Ini hanya pemanasan. Ketika sudah dimulai harus ditahan. Nah, ini sejauh mungkin ditahan. Jadi tadi percobaan berkali-kali, ketika dia sudah terbiasa baru melakukan peluncuran sejauh mungkin, tangannya dia luruskan sejauh mungkin tanpa menekuk kaki ya. Kita ulangi lagi ya. Ini jadi kakinya tetap harus lurus lututnya, tidak boleh tekuk, hanya punggung yang ditekuk. Makanya disebut menguji atau mengetes peruntukan otot punggung. Baru kita ulang lagi ya, lihat ya, sikunya tetap lurus, lututnya juga lurus. Jadi lutut kaki harus lurus. Nah, lalu setelah selesai dicek berapa senti, nah ketemu. Oke, kita lanjut. Mengukur kecepatan atau speed dari atlet atau siswa. Kita dapat menggunakan instrumen tes 30 meter sprint test. Yang dibutuhkan tentu tanah atau lantai yang lapang. Bisa dilakukan di lapangan tanah, lapangan rumput, atau lantai yang lapang. Yang penting jaraknya 30 meter, hanya 30 meter. Lalu tentunya ada pita ukur untuk mengukur jarak 30 meter. Setelah ketemu 30 meter dari mana sampai mana, kita bisa memberi tanda baik menggunakan benda apa saja. Kalau kita di atas tanah, bisa kita garis tanahnya, di tanda, bisa kita bentuk garis di tanda di tanahnya. Kalau di atas rumput, kita cari alat yang bisa menjadi penanda, di sabun kalau ya lebih bagus sedikit, atau bisa pakai batu penandanya lebih murah. Jadi bisa menggunakan apa saja yang dijadikan sebagai tanda mana garis start dan mana garis finish. Jadi itu intinya penanda. Lalu nah ini marker ya, penanda. Kita pun untuk menentukan jaraknya, tracknya. Tentunya harus ada stopwatch untuk menentukan berapa waktu kecepatan larinya pada 30 meter tadi. Lalu media pencatatan data. Oke, ini norma tesnya. Untuk laki-laki kalau bisa di bawah 4 detik sempurna, perempuan di bawah 4,5 detik. Ini ada di atas rata-rata, di bawah rata-rata, dan buruk. Kalau buruk di atas 4,6 detik. Oke, ini perempuan di atas 5 detik buruk. Kita lihat seperti apa instrumen tes kecepatan.
Nah, kalau ini menggunakan alat yang sudah modern ya, dia menggunakan eh, speed gate. Jadi dia kalau ada yang lewat di sini sudah mati otomatis waktunya. Dia pakai remote juga. Ketika dia memberi aba-aba start, dia mencet remote-nya, ini speed gate-nya sudah jalan menghitung waktu. Ketika truknya melewati speed gate, mati otomatis waktu. Nah, ini alat. Kita bisa menggunakan stopwatch buat start dan akhirnya. Tracknya harus lurus karena ini mengukur kecepatan. Nah, tracknya harus lurus. Tidak harus ada garis seperti itu sebenarnya. Pokoknya tracknya harus lurus aja. Oke, itu untuk tes sprint 30 meter dalam mengukur aspek kebutuhan jasmani, kecepatan atau speed. Kita lanjut pada berikutnya, aspeknya dalam mengukur aspek koordinasi atau coordination mata dan tangan. Kita menggunakan Waltos test. Waltos test ini melemparkan bola tenis ke tembok. Jadi kita akan butuh tembok yang rata. Setiap sekolahan tentunya punya tembok kan. Jadi itu mudah disediakan. Lalu ada stopwatch karena batas waktunya 30 detik dalam melemparkan dan menangkap kembali bola tenis. Nah, ini tentunya kita butuh bola tenis. Lalu media pencatatan data. Ini norma tesnya. Jadi nanti atlet atau siswa akan melemparkan bola ke tembok lalu menangkapnya dengan tangan yang berbeda. Kita lempar tangan kanan, tangkap tangan kiri. Lanjut tangan kiri melempar, tangkap tangan kanan. Begitu terus ya kan. Kanan lempar, kiri tangkap, kiri lempar, kanan tangkap. Terus dihitung berapa kali dia mampu menangkap bola tenis yang mantul dari dindingnya itu, yang dia lempar sendiri. Kalau dalam 30 detik dia mampu di atas 35 kali menangkap bola, tidak jatuh tentunya. Itu artinya dia sempurna. Ada kategori baik juga, rata-rata antara 20 sampai 29 kali menangkap. Ada cukup dan buruk di bawah. Dia hanya berhasil menangkap lemparannya sendiri di bawah 15 kali, itu artinya buruk koordinasi mata dan tangan. Oke, kita lihat seperti apa contohnya. Jadi seperti ini ya. Dan selama 3 detik gantian ya, kanan tangkap kiri, kiri tangkap kanan. Ini dindingnya tidak begitu rata, kita harus memakai dinding yang rata. Ini kan ada batas-batasnya, jadi agak berisiko dari itu dia. Oke, jadi itu Waltos test. Semua bisa menggunakan karena alat-alatnya sederhana, dan tentunya ini tetap instrumen tes yang valid dan reliable. Jadi kalau sudah ada norma tesnya, ini adalah ciri dari tes yang valid dan reliable. Sekali lagi. Oke, kita lanjut pada mengukur daya ledak atau power kaki ini paling menggunakan standing long jump. Kita akan butuh tanah dan lantai yang lapang. Kita ukur secukupnya tentunya, karena nanti long jumpnya bisa sampai mungkin ya 3 meter gitu ya. Kita ukur setidaknya 5 meter lah. Nggak butuh marker untuk menandai kita start di mana lompatannya, tanpa awalan tentunya ya, karena standing long jump, berdiri dari tempat dari berdiri, lakukan loncatan dari berdiri. Lalu mendaratnya di mana juga harus kelihatan, nanti ukurannya berapa langsung. Kita butuh media pencatatan data, dan ini norma tesnya. Ini dalam sentimeter ya, ini laki-laki, ini perempuan. Oke, ini tertutup ya. Ini 100 di bawah 140 cm ini.
akan buruk kalau perempuan. Kalau laki-laki di bawah 191 cm juga sudah termasuk dalam buruk. Tidak ada tentang umurnya, ini langsung berapa senti lompatan. Ada banyak sekali nih rentangnya, ada 7 ini. Ada sempurna, sangat baik, di atas rata-rata, rata-rata, di bawah rata-rata, buruk, dan sangat buruk. Ada 7 rentang kategori yang digunakan dalam standing long jump ini. Jadi cukup bervariatif rentangnya. Kita lihat seperti apa contohnya standing long jump. Jangan membuka. Cepat ya. Nah, di sini sudah ada pita ukur pakai meterannya tukang bangunan ini, tidak apa-apa, ini namanya pita ukur secukupnya. Karena ini meteran aluminium, jadi dia akan menariknya sejauh 3 meter nih kira-kira. Dia juga menambahkan dengan marker penanda meternya. Ini statnya, ini meter pertama, meter kedua. Ini di sini lebih dari 2 meter tuh. Jadi alat-alat sederhana ini bisa digunakan. Kita juga bisa menggunakan di atas tanah. Di tanah lebih murah. Jadi kita bisa menandakannya dengan garis yang digambarkan langsung di tanah. Tentu tapi kita tetap membutuhkan pita ukur yang sesuai, yang standar. Karena ini yang menentukan valid atau tidaknya sebuah ukuran. Harus dengan ukuran yang sama. Jadi pita ukur seperti ini, meteran seperti ini yang sama dengan jaraknya antara satu dan lain. Jadi harus valid. Tidak boleh kita ukur sendiri kira-kira ini sekian senti, sekian meter, tidak bisa. Harus pakai pita ukur yang ada. Yang bagus ya pita ukur yang aluminium seperti ini. Nah, kita lakukan loncatan, lihat bagian tubuh yang paling belakang yang menyentuh ke lantai ini berapa senti. Kalau dia jatuh ke belakang, tangannya ke belakang, ini nyentuh ke lantai, ya tak, yang paling belakang bagian tubuhnya yang dihitung tangan itu. Jadi harus benar-benar simpang. Oke, itu cukup mudah dilakukan standing long jump. Kita lanjut kembali mengukur kelincahan atau agility. Nah, dapat menggunakan instrumen tes shuttle run test 10 meter aja, yang 10 meter ini. Kita akan butuh tanah dan lantai yang lapang, tentunya jaraknya 10 meter, 10 kali 10 lah cukup buat bolak-baliknya. Lalu meteran atau pita ukur secukupnya untuk mengukur jarak 10 meter tadi ini harus valid dengan ukuran yang sesuai ya. Lalu marker bisa pakai gun, bisa pakai batu, bisa kalau kita di atas tanah bisa kita gambar garisnya, markernya. Lalu tentunya stopwatch, karena yang akan dicatat sebagai skor dalam sini adalah waktu, catatan waktunya, seberapa cepat dia bisa lari 10 meter bolak-balik, 2 kali bolak-balik dalam satu run test. Lalu media pencatatan data. Kita lihat matrisnya, kalau dia bisa dia bawah 12 detik, artinya dia baik sekali. 12 detik sampai 13,2 ini baik, sedang, kurang sekali. Ini untuk laki-laki ya, yang perempuan juga sama. Cuman bedanya dia di bawah 12,42. Kalau tadi 12,10 detik, kalau laki-laki ini 12 detik,42 yang perempuan. Ya, jadi berbeda rentang waktunya kalau laki-laki dan perempuan, tapi kategorinya harus sama ya. Oke, kita lihat langsung seperti apa.
sudah ketemu ya, ini ada markernya. Meter ya, bolak-balik. Meter bolak-balik. Kita bisa menggunakan dan 10 meter itu bisa menggunakan alat yang bisa diambil oleh atlet atau siswa, baik blok atau batu. Ini bisa diganti batu. Jadi saat berangkat pertama dia harus balik lagi, ambil batunya, Anda bawa dan taruh di garis. Kita ulang lagi. Ya, Ustaz. Kita bisa ngambil batu di situ. Nah, sebagai tanda dia harus benar-benar menunduk, taruh batunya di situ, ambil lagi batu kedua, dan harus mencatat waktu. Ingat, kalau ada dua atlet yang diukur ini, kita harus menggunakan 2 stopwatch biar aman. Jadi catatan waktunya biar sama-sama tercatat dengan baik, mengurangi error yang terjadi nantinya dalam pencatatan waktu. Karena sepersekian detik sangat berharga dalam tes kelincahan ini, betul kan? Oke, jadi itu mengukur kelincahan dengan 10 meter shuttle run test. Sangat mudah sekali dilakukan, alatnya sangat sederhana, bisa dilakukan siapa saja tentunya. Yang penting harus valid dan reliable. Sekali lagi saya sampaikan. Lalu mengukur keseimbangan atau balance dengan standing stock test. Kita butuh rantai yang lapang, stopwatch, media pencatatan data, dan ini norma tesnya ya. Kalau kita bisa berhasil menahan keseimbangan di atas 50 detik, ini sempurna. Kalau di bawah 10 detik sudah kehilangan keseimbangan, maka buruk. Standing stock test ini berdiri dengan satu kaki. Satu kakinya lagi diangkat, tangannya di samping pinggang dan dijinjit. Gantian nanti antara kanan dan kiri yang menjadi tumpuan. Sama-sama dihitung. Ya, kita lihat contohnya seperti apa. Nah, ini berdiri dengan tangan samping pinggang, satu kaki diangkat yang kanan, dan dia lalu jinjit. Ketika jinjit ini baru waktu mulai dihitung. Jadi kedua tangan samping pinggang, satu kaki diangkat dan telapak kakinya menyentuh bagian samping lutut. Ketika tumitnya dia angkat, baru waktu mulai dihitungnya. Kalau lepas ini, yang nempel di samping lutut, maka waktu berhenti. Hilang keseimbangan, jatuh, juga waktu akan berhenti. Nah, berpindah juga posisinya, lokasinya tumpuan juga berhenti waktu. Menjatuhkan tumit juga berhenti waktu. Jadi dia harus benar-benar menahan selama mungkin posisi jinjit, satu kaki, tangan di samping pinggang, satu kaki ada di samping lututnya telapak. Jadi ketika sudah diangkat tumitnya diangkat, baru waktu mulai dihitung. Oke, cukup mudah dilakukan. Standing stock test untuk mengukur keseimbangan. Ini norma tesnya. Bisa dilakukan siapa saja, alat yang sederhana dan murah kebutuhannya. Oke, kita lanjut. Mengukur kecepatan reaksi atau reaction speed. Kita bisa menggunakan ruler drop test atau menggunakan penggaris aluminium, garis yang dijatuhkan. Jadi kita membutuhkan penggaris aluminium minimal 30 cm panjangnya. Aluminium yang lurus ya, bukan yang tipis ya, yang agak tebal. Lalu harus ada kursi dan meja karena nanti tangannya harus
lengannya harus ada di atas meja, di tepiannya meja. Media pencatatan data tentunya kita tetap butuh. Nah, ini normatifnya di bawah 7,5 cm, sama laki-laki dan perempuan kalau untuk kecepatan reaksi, karena tidak dipengaruhi genetik dari otot. Jadi ketika bisa di bawah 7,5 cm maka ini sempurna. Kalau di atas 28 cm maka buka atau lepas dan tidak tertangkap penggarisnya, maka kita lihat ya seperti apa jatuh. Nah, ini kita hanya menangkapnya dengan 2 jari jempol dan telunjuk. Tangan lengannya harus ada di atas meja. Datar ini akan jatuh. Startnya jatuh. Nah, ditangkap. Akan dicatat itu berapa senti. Ini tidak akan ada aba-aba, kapan akan dilepas. Atlet atau siswa harus benar-benar melatihkan menggaris. Ketika dia yakin menggaris sudah bergerak jatuh ke bawah, harus menangkap dengan 2 jarinya. Nanti yang diukur yang di atas berapa sentinya. Nah, itu ruler drop test, sangat murah dan mudah dilakukan oleh siapa saja. Ini sudah mengukur aspek kecepatan reaksi, mengukur bagaimana atlet itu bereaksi secara visual. Oke, semuanya ini alat-alatnya bisa disediakan dengan mudah dan murah. Kita lanjut mengukur daya ledak atau power dari tangan. Kita bisa menggunakan situs basketball pro, melontarkan bola basket sambil dalam keadaan duduk. Tentunya kita akan membutuhkan tanah atau lantai yang lapang untuk tempatnya duduk. Nanti bola basket yang ukuran 7 tentunya. Pita ukur minimal 30 meter. Pita ukurnya yang mengukur bola yang dilontarkan jatuh di berapa meter nanti di perkiraannya. Lalu marker untuk menentukan startnya dari mana dia telapak. Ketika duduk selonjor, telapak kakinya harus start dari mana. Lalu media pencatatan data. Nah, ini normatifnya. Ya. Ini 4,1 di atasnya. Kalau di atas 4,1 meter ini level tinggi. Di atas standar ini 4,1 meter sampai 3,4 meter. Di bawah standar. Oh, ini sangat baik. Ini di atas standar antara 3 meter sampai 3,3 meter. Kalau di bawah standar ketika ini di bawah 3 meter, ini salah tanda bacanya. Oke, ini sama, ini terbalik, ini tandanya lebih besar dan lebih kecilnya. Oke, kita lihat seperti apa. Nah, ini contohnya, cuman ini menggunakan beban berat ya. Cuman cara melakukannya sama seperti boleh dari ada lagi ini. Nah, bisa seperti ini. Dalam keadaan duduk, cuman tidak harus menggunakan hook seperti ini ya, dia hanya melempar bola basket lurus ke depan. Ini ada pita ukur untuk melihat bola yang dia lontarkan jatuh di mana. Tidak harus pakai hook seperti ini, bebas. Jadi
baru kita tentukan dia jatuh di berapa jatuh. Oke. Tuh seated basketball throw, kita hanya butuh bola basket ukuran 7. Ini kalau udah bisa beli ini karena cukup mahal, kita bisa pinjam, atau di sekolah tentunya sudah ada bola basket ukuran 7, kita bisa menggunakan itu. Oke, mungkin itu hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. 9 aspek kebugaran jasmani yang dapat diukur dengan alat-alat yang sederhana, murah, dan mudah didapatkan, juga mudah dilaksanakan. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, melakukan pengukuran kapasitas fisik tentunya tidak selalu membutuhkan alat yang mahal, tes yang rumit, tidak selalu seperti itu. Jadi kembali saya sampaikan, fungsi utama dari tes dan pengukuran adalah mengukur pencapaian kita atau mengukur hasil latihannya kita. Jadi misalkan kita mau memulai sebuah latihan, kita ukur dulu kapasitas fisiknya di awal bulan, kita lalu ketemu hasilnya berapa, kita lanjutkan pada latihan rutin terus, intensitasnya baik, lalu nanti di akhir bulan kita tes lagi dengan item tes yang sama, walaupun sederhana seperti tadi, yang penting item tesnya sama, kita lihat peningkatannya seperti apa. Jika ada peningkatan skor tes, maka dapat diasumsikan bahwa latihan kita sudah berhasil selama 1 bulan itu. Kita akan tingkatkan lagi pada setiap bulan berikut. Gitu aja. Jadi itulah fungsi dari tes dan pengukuran. Yang penting adalah kita dapat mengukur bahwa latihan kita mengalami progres atau peningkatan hasil fisiknya. Jadi kembali lagi saya tekankan, tes dan pengukuran tidak selalu membutuhkan alat-alat yang mahal, alat-alat yang banyak, ataupun yang rumit tesnya, tidak. Alat sederhana, mudah digunakan, juga bisa melakukan tes dan pengukuran. Sama-sama valid dan reliable, karena intinya dari sebuah instrumen tes bukan yang mahal atau rumit, tapi yang valid dan reliable. Ada norma tes yang disediakan. Norma tes ini kalau sudah ada norma tesnya berarti sudah melewati uji statistik tertentu, uji validitas, uji reliabilitas, hingga uji pengkategorian skor tes yang ada ini. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atau kurang jelas dari semua yang sudah saya sampaikan baru saja. Akhir kata, wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.